Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat sore dengan channel Om Besi Alang. Oke, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di video selanjutnya ya. Kita nggak bisa sebutkan karena nggak hafal. Ya pokoknya intinya pertanyaan itu insya Allah saya ingat. Nah, ada yang pertanyaan tentang pengairan kita menggunakan selang kocor ini dulu. Nah, dan ada yang bertanya tentang pipa ini fungsinya apa. Pipa ini fungsinya untuk penyiraman sprinkle, tapi sekarang udah nggak saya pakai lagi. Dulu ketika tanaman timun saya menggunakan pipa sprinkle ini karena tanamannya itu tinggi dan musimnya musim panas. Ketika musim panas, sekarang udah memasuki musim penghujan dan kemarin sore itu rencana mau bikin video tentang pertanyaan-pertanyaan yang di kolom komentar video sebelumnya ya, tapi terkendala hujan dari siang sampai malam baru reda hujannya, jadi nggak sempat lagi bikin video. Nah, sore ini kita baru sempat bikin video ya. Kita akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara penyepraian menggunakan apa, untuk fungisidanya, habis itu insektisida dan yang lain-lain. Oke, kita untuk fungisidanya menggunakan Aviador. Ini untuk insek ya. Nah, ini kita menggunakan Antrakol fungisidanya, Mankobat dan Skor. Kita fungisidanya menggunakan itu. Kita tambahin perekatnya kita menggunakan plastik. Ini untuk fungisidanya ya. Untuk nutrisinya kita nutrisi dulu. Nutrisi kita menggunakan satu lagi, untuk fungisida kita tambahin Corona. Nah, Corona bahan aktifnya ini ya, ini bahan aktifnya. Oke, habis itu nutrisinya kita menggunakan kalsium plus boron, yaitu Kabion, MKP merah Pak Tani, sama Kalinet. Dan untuk insektisidanya kita menggunakan Aviador, Making, bahan aktifnya apa Mektin ya, sama Toxedon ini untuk ulat. Nah, kalau untuk lalat buah, habis itu tripnya kita menggunakan ini bahan dua ini, sama yang pastinya perekat. Kalau untuk dosisnya kalau untuk fungisidanya Antrakol ini kita menggunakan 3 sendok makan, Mankobatnya kita menggunakan 3 sendok makan, Skornya kita menggunakan 1 sendok makan, untuk Coronanya kita menggunakan 1 sendok makan, yaitu 3 hari atau 4 hari sekali. Dan plastiknya ini kita menggunakan 1 sendok makan aja. Kalau untuk perekatnya untuk insektisidanya kita menggunakan Aviador ini 1 sendok makan, ini setengah tutupnya inilah, paling ya enggak sampai berapa, ini paling 10 milian. Kalau untuk predator ini Toxedon kita menggunakan 1 sendok makan, kita semprotkan ketika serangan hama itu mulai ada ya. Kalau untuk ini insya Allah nggak ada, jadi
kita nggak semprotkan. Biasanya kita seminggu sekali untuk menggunakan insektisida, kita campurkan dengan nutrisinya. Kalau MKP ini saya menggunakan 3 sendok makan. Untuk kali netnya kita menggunakan 3 tutup, dan kabionnya menggunakan 1 sendok makan, itu seminggu sekali. Nah, ini untuk fungisida, insektisida, dan nutrisinya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini panenan sudah ke-12, buahnya masih lebat, alhamdulillah. Habis itu ada yang bertanya jarak antar bedengan, yaitu saya menggunakan ada yang 80, ada yang 60. Ya pokoknya kalau kurang dari 60 itu saya nggak gunakan, karena ya ini tanamannya seperti ini aja susah lewat, teman-teman. Kalau untuk pemupukan, dari pemupukannya itu saya menggunakan, kalau dulu itu kocor, sekarang nggak ada waktunya lagi karena saya pindah kerjaan, saya menggunakan sistem tabur ya, di lubang pupuk susulan. Nah, di sini lubang pupuk susulan. Nah, ini saya tanamin daun bawang juga. Dan untuk penyepraiannya ini, kalau untuk fungisidanya, kita digunakan biasanya 4 hari sekali saya semprotkan ya. Nah, ini rumputnya udah gulmanya, ini waktunya bersihin ini, cuman nggak ada waktunya. Kuat telur ini buahnya. Buah tok di sini. Nah, ini udah mulai terubus lagi karena bunga pohon yang ini, buah pertamanya udah mulai habis, dia sudah mulai terubus lagi. Nah, seperti ini dia sudah membawa bunga dan buah lagi. Insya Allah kalau nutrisi terpenuhi, tanaman itu akan berkelanjutan terus. Jadi bagaimana kita mengetahui tanaman ini perlu apa. Nah, itu kita harus paham ya, jenis-jenis tanaman. Kalau untuk tanaman cabai seperti apa perlakuannya. Nah, ini bahan-bahan yang saya gunakan untuk penyepraian ya. Kalau ini aviatornya udah habis nih, waktunya beli lagi nih, tinggal sedikit banget. Oke, kalau untuk pengocoran dulu saya menggunakan kohe ayam. Saya rendam dengan anfus. Nah, ini kohenya. Nah, ini super nih lur. Ini udah berapa bulan? Ini udah 2 bulan nggak saya kocor. Dan ini pupuk kimianya saya rendam juga. Sampai suketan kabeh. Nggak neng waktu nenek kayak ngocor lur. Nah, ini udah mulai terubus lagi. Ini jarang kesemprot juga sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah masih diberi kesuburan. Ini harinya masih panas. Kalau saya, nah ini suket tok di sini. Ini untuk penyiramannya. Saya menyiram itu jarang, bisa 2 minggu sekali. Kalau 3 hari berturut-turut panas, nggak ada hujan sama sekali, panasnya pol, nah itu baru saya cuman siram sekedarnya aja, melihat kelembapan tanah dulu ya.
Kalau cukup lembab tanah itu saya nggak siram, saya biarkan aja. Ini buahnya mulai habis, buah yang pertama ini udah mulai nyusul lagi bunganya. Kadang yo lali enek sing takon opo ae, karena saya menggunakan satu HP aja ya teman-teman. Kita coba keliling lagi. Kalau ke sana itu panas, jadi cahayanya itu nggak api, silau. Nah, jadi ini yang tempat yang tempat yang agak teduh sudah. Jika ada teman-teman yang ada ilmu yang lebih bagus lagi, ya kita saling sharing-sharing tentang bagaimana cara perawatan tanaman cabai. Itu cara perawatan yang saya pakai selama ini untuk perawatan tanaman cabai ya. Saya menggunakan berapa bahan itu, ada 7 bahan kalau nggak salah, nggak iling mulai masalah lur. Pokoknya ya sementing semprot nih ngono ae, tak enak waktune lah orane ya wis, karena ini tanaman sambilan. Ketika sore itu waktunya jam 5 saya baru pulang kerja, jam setengah 5 baru pulang kerja, ngasih makan ayam, ngasih makan kelinci. Saya pelihara kelinci juga itu. Nah itu kandangnya. Habis itu baru ngurusin cabai itu kalau nggak hujan. Kalau hujan ya nggak diurusin lur, biarin. Yang penting nutrisi kalsium dia terpenuhi. Habis itu penyepraian mudahan bisa rutin, insya Allah tanaman itu aman subur. Dengan jarak tanam ya, jarak tanam ini terlalu jauh lur sebenarnya, yaitu 50. Nah, satu baris, satu bedengan satu baris. Ada yang bertanya, satu bedengan dibuat satu baris. Nah ini satu baris dengan jarak tanam 50 cm ya. Nah dengan jarak tanam 50 cm itu insya Allah tanaman bisa maksimal. Cuman kalau ada yang mati ketok ompong lur. Nah kalau ada yang mati kayak gini, ketok bolong. Nah kalau ada yang mati ketok bolong lur, nggak bagusnya cuman itu aja. Cuman ya ini kalau dengan jarak tanam 50 satu baris kayak gini lur. Oh ini tingginya hampir 2 meter ini. Batangnya ya alhamdulillah bisa besar-besar kayak gini, sehat. Nah ini ada yang mati juga. Apa enggak kena patek, jarang disemprot, kena juga lur. Contohnya ada, cuman alhamdulillah mudahan enggak banyak ya. Nah ini contohnya yang kena patek, kita nggak boleh pegang. Kalau mau pegang tanaman yang lain, kita metiknya harus kayak gini, kita buang jauh ya, kita buang yang jauh. Nanti dulu ini karena tanaman yang nggak bisa rata, ini dulu kelincinya sering lepas di sini lur, karena nggak saya kandang. Apa ada yang layu? Ada yang layu ya, ini kayak gini layu. Intensitas hujan terlalu tinggi itu menyebabkan kelembapan tanah terlalu tinggi, kelembapan bedengan terlalu tinggi, yaitu mengundang banyak bakteri-bakteri atau patogen yang jahat untuk tanaman ya. Ya ini akhirnya tanamannya layu kayak gini.
layu. Sila lur angel kan. Nah yang layu itu seharusnya kalau menurut saya itu biasanya saya kocor lur. Saya kocor menggunakan skor, antrakol, dan aviador. Kok aviador salah lur, Purone ya. Dan apa iku lho, lali aku, Corona. Nah saya menggunakan kalau skornya 1 sendok, habis itu Puronenya 1 sendok, dan antrakolnya itu 3 sendok untuk 1 tangki ya. Saya kocorkan ke lubang tanam. Biasanya kalau musim hujannya kayak gini nih, kalau saya itu 2 minggu sekali paling enggak tanaman itu bau obat lur. Dan itu untuk mengobati akar-akar yang sakit di dalam tanah, dalam bedengan. Buahnya alhamdulillah lur masih pol-polan nih. Lur. Ini buah tok ini udah mulai merah-merah. Insya Allah nanti hari Sabtu kita panen lagi. Hari Sabtu kita panen lagi karena jadwal liburnya cuman hari Sabtu dan Minggu. Kalau di hari lain saya nggak bisa manen. Teman saya itu cuman nganterin ke pengepulnya yang nggak bisa lur, karena jamnya terbatas. Habis itu kalau ada pertanyaan selanjutnya lagi lur, monggo ditanyakan di kolom komentar. Saya akan buatkan videonya. Insya Allah kalau saya bisa cepat bikin videonya, saya secepatnya akan bikin videonya lur. Padahal sebelahnya ini tanaman jagung lur. Seharusnya nah kayak tukang panen nih lur. Kayak tukang panen nih. Kayak lagi awalan usaha penetasan bebek. Ini dengan kapasitas 700 tanaman ya. Alhamdulillah minggu Sabtu kemarin dan Sabtu kemarinnya lagi bisa mengeluarkan 1 kintal atau 100 kilo cabai lur. Ini tanaman cabai nggak usah digenjot supaya buahnya lebat, tapi kita harus mengetahui tanaman cabai ini perlu apa. Nggak usah terlalu muluk-muluk harus tinggi harus itu enggak. Kita jalani aja lur, kita kasih makan, habis itu kita pelihara dengan baik. Perlunya cabai ini apa, nggak usah banyak-banyak, yang penting konsisten kita ngasih makannya kayak seperti nutrisinya. Nah nutrisinya kalau untuk pemupukan kita menggunakan Polska Plus. Ini masih ada putih-putihnya lur, masih ada yang tersisa karena nggak sempat lagi untuk pengocoran ya. Bagusnya itu dikocor 1 minggu sekali. 1 minggu sekali itu untuk pengocoran Polska Plus. Habis itu sama PN putih, pupuk Pak Tani putih. Mbo. Ini contoh obatnya lur. Cuman ini saja sebenarnya lur. Kalau rutin insya Allah tanaman sampean hasilnya bisa maksimal. Kita coba masuk lur. Yang penting kita tuh rutin perawatan, rutin ngeliatin lur. Nah ini kan sudah bawa tunas baru lagi, bawa buah bunga. Ada yang agak besar, ada yang kecil, ada yang baru bunga.
Yang penting kita sering lihatin lur, walaupun itu satu hari itu cuman 5 menit kita lihatin, kita kelilingin. Kan seperti ya kayak anu iki dikunjungi lah, ben seneng tandurane diputeri ya. Cara wong tuwek mbiyen iki ya ngono kuwi ilmune lur. Ora ketang ning kebun iki ora nyapu-nyapu, sementing muter dikelilingi kebun iki. Insyaallah aman. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya monggo ditulis ning kolom komentar. Tak gawekne videone neh lur. Tak kekne videone neh. Nah, iki kanca-kanca sing tukang manen isone ya ming dina Sabtu Minggu lur. Iki padahal ya akeh, cuman ya harusnya ya panen, tapi bisanya cuman di hari Sabtu sama Minggu. Jadi insyaallah kita tahan dulu. Untuk penyepraian ya kita tahan, karena kalau hari ini kita semprot, besok itu udah mulai rata lagi, tambah banyak lagi yang matang lur. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali didukung channel iki lur, ben luwih semangat, ben biar tambah semangat membuat video tentang tanaman-tanaman yang lain, apalagi tanaman cabai yang peminatnya alhamdulillah sangat banyak lur. Kita akan sharing-sharing tentang ilmu tanaman cabai, bagaimana bisa hasilnya bisa maksimal. Jangan lupa di like, comment, and share. Oke. Nah, di subscribe. Nah, ben lak eneng video ini muncul lagi, ben langsung ning dhuwur lur, eneng pemberitahuan nih. Aktifkan tombol loncengnya ya lur. Ya, aktifkan tombol loncengnya. Rada angel masalah lur, belajar aku iki. Ya iki mergo apa lur? Semakin banyak Karena kesibukan ini ya wis lah, coba lah nggawe video. Siapa tahu kan ilmunya lebih bermanfaat lagi. Ya oke. Ya wis lah ngono ae. Aku eneng anu neh iki. Dilanjut neh ya lur. Komen-komennya dua kayak ora apa. seneng aku. Engko tak gawekne videone meneh lur. Apa meneh video panene engko. Ya, assalamualaikum.